Udah, coba matiin. 1, 2, 3. Oke, saya Ilvo Tanjung. Hari ini saya lagi berada tepat di makam almarhumah Nika Ardila dalam rangka menuju 46 tahun almarhumah Nika Ardila. Dan hari ini saya akan kedatangan tamu spesial. Lagi-lagi saya ketemu dengan sosok seorang, ini sosok nyata sebenarnya yang kenal dekat dengan almarhumah, kenal dekat dengan orang, dengan keluarga besar dari almarhumah Nika Ardila. Dan yang pastinya beliau sangat tahu bagaimana kondisi almarhumah selama hidupnya. Ada Om Joni, apa kabar Om? Baik. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk ketemu dengan Om hari ini, dan ini merupakan hari yang sangat spesial. Ini tepatnya di tanggal 26 Desember 2021, satu hari menjelang haulnya almarhumah Nika Ardila pada tanggal 27 Desember. Om, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan selama ini, banyak fans yang datang. Sudah menuju ke 46 tahun. 46 tahun itu adalah haulnya Nika ya. Jadi artinya dari usia beliau pada tahun beliau dilahirkan tahun 1975. Artinya 46 tahun semasa hidupnya beliau tetap dicintai. Apa yang Om rasakan sebagai orang yang pernah dekat dengan almarhumah? Yang Om merasakan adalah cara dia memberi sesuatu kepada Om, habis itu kepada siapapun yang selama Om mengabdi sama beliau. Sosok seorang sang mega bintang, dia tidak pandang siapa-siapa. Jiwa sosialnya begitu tinggi, rasa kemanusiaannya begitu hebat. Sangat luar biasa. Tapi kita flashback lagi nih ceritanya. Jadi kita kebetulan saya sama Om udah ngobrol tadi, beberapa perbincangan kita udah cukup lama. Om mengenal almarhumah itu pada usia SMP. Iya. Boleh diceritakan nggak awal pertama kali Om kenal dengan almarhumah? Awalnya saya kenal sama beliau itu awalnya dari musik. Oke. Iya. Saya datang ke rumah beliau ya. Ketemu mami, ketemu papi, semua ada. Tapi saya membawa sebuah karya, hasil karyaku sendiri. Oke. Iya. Waktu itu saya menulis sebuah karya. Cuma dalam sosok seorang mega bintang, mungkin lagu itu kan berbaurnya kan Ada unsur politiknya. Ya, politik. Oke. Jadi kata ibunda, mami. Nah John, kalau lagu ini kalau buat Nona itu mungkin kurang ya. Oke. Ya, di situ saya bilang tidak jadi masalah mi. Tapi mami sempat sama Tenenden di dapur muter lagunya Om, pengen dengar. Ternyata mami bilang bagus itu, bagus sekali Nak John. Tapi kalau bisa bikin lagu yang lain, bisa tidak? Kata Om, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kalau bisa. Dari situ karena merasa orang rumah, terutama mami, papi, Adeden, Alan, termasuk Nona, orangnya welcome. Welcome sekali ya. Tapi kan pada saat itu mungkin karena lagu Om berbau politik, kita tahu itu Orde Baru. Ya, tidak bisa. Nah, pertanyaan aku, Nika Ardila itu pada usia SMP itu sudah merilis beberapa album dong, Sebekas Sinar, kemudian juga ada album Bintang Kehidupan, ya kan? Abis itu baru ke Nyalakan Api. Nah, artinya dia sudah sosok seorang bintang besar. Kok Om bisa komunikasi dengan dia itu kenapa? Kok bisa gitu loh? Karena kalau untuk zaman sekarang ketemu seorang mega bintang itu agak susah. Pada saat itu Om tahu alamatnya, ketemu dia pertama kali itu di mana? Saya tahu alamatnya itu waktu dia manggung. Waktu itu dia manggung di daerah Surabaya. Itu waktu itu peresmian Es Krim Walls. Sama Ria Enes, Lilo Katon Baskara. Nah, beliau menginap di Side Hotel Surabaya. Terus Om ketemu bicara dia di kamar sama Yesi Gasela, semua teman-temannya semua. Oh baik. Ya, artinya pada zaman itu Om juga salah satu orang musik ya, ibaratnya salah satu event di sana juga gitu. Oke, pertama kali Om ketemu beliau, apa yang Om rasakan setelah Om bisa ketemu bicara langsung? Saya merasakan cara penerimaannya.
Seperti apa? Dia tidak membedakan dari mana, tapi dia bilang, Om kalau mau dekat sama Nona, datang ke rumah saya di Parakan Saat, Pemokolan nomor 27, bypass Soekarno-Hatta. Saya datang. Akhirnya Om datang dan akhirnya benar ketemu. Ketemu. Sejak itu Om tinggal di sana atau Om balik lagi? Om balik lagi ke rumah sendiri. Oke. Iya, tapi karena merasa ingin, wah kayak ini orang ini enak. Semua artis teman didatangin, ya tidak seperti seorang sang Mega Bintang. Iya, dia bilangin, Om mau main saja, meskipun Nona tidak ada juga, masih ada papi, ada mami, boleh. Tapi saya bilang, saya butuh Nona, karena saya punya karya, silakan nunggu di rumah. Sangat luar biasa ya seorang Mega Bintang bisa mempercayakan orang yang baru dia kenal. Nah akhirnya sampai akhirnya Om jadi anak angkatnya papi kan. Iya. Akhirnya Om juga ikut kemana Neng pergi kan gitu loh. Kenapa Om sampai diangkat masuk ke dalam anggota keluarganya papi? Mungkin lihat dari sosok seorang Om ya, sederhana, habis mungkin sesuatu yang di dalam diri Om, mungkin papi sama mami melihat ini bagaimana bagi menurut mereka baik, itulah mereka mengangkat sebagai seorang anak. Di situ pun saya bukan ikut tinggal di dalam rumah, saya juga harus punya tahu diri. Ya sebagaimana walaupun diangkat sebagai anak, tapi kita kan ikut sama orang tua. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi bakal saya hadirkan, tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, kita masih bersama Om Joni, kita masih ngobrol-ngobrol Om. Jadi setelah Om bekerja akhirnya menjadi anak angkatnya papi, ya. Selama Om bekerja di sana, maksudnya udah menjadi anggota keluarganya almarhumah Nika Ardila, apa sih sifat-sifat yang Nika Ardila yang Om ketahui? Sifatnya dia itu orangnya manja, panggil dengan penuh kemanjaan. Dia juga punya makanan kesukaan. Ya itu dari jengkol suka, ikan asin suka. Ya seperti kayak kita. Itu sama Mega Bintang loh. Baik. Pada saat kondisi dia kan itu pada saat sibuk-sibuknya, artinya dia sudah menjadi pada saat di album Seberkas Sinar aja itu udah langsung melejit, apalagi di Bintang Kehidupan. Ya. Dia masih ada waktu di rumah. Dia masih ada waktu rumah cuma beberapa jam saja. Iya. Dia cuma tidur sebentar, bersih istirahat, pergi lagi. Gitu. Dan Om paling sering ngikutin almarhumah itu kemana aja? Waktu itu saya ikutin dia dari Bandung ke Jakarta ke Royal Hotel. Semua artis Bandung pasti di Royal Hotel. Itu bawa baju bersihnya ke mami, waktu itu mami yang ngantar. Jadi kata papi, nah John, bawa baju kotornya, bawa baju bersihnya Nona ke hotel, nanti bawa baju kotor dari hotel ke rumah. Nah itu. Jadi itu memang benar ya cerita itu ya. Aku pernah lihat tayangan waktu itu yang diwawancara Desi Ratnasari. Jadi Desi Ratnasari cerita Nika Ardila itu curhat sama Desi, saya itu nggak ada waktu, nggak kayak kamu bisa berteman dengan siapapun, kamu bisa sekolah. Saya untuk pulang aja nggak ada. Jadi kabarnya waktu itu Desi cerita ada anggota keluarga Nike yang menjemput pakaian Nike di bandara. Itu Om. Itu. Iya. Yang tugas yang bagian antar jemput baju kotor dengan baju bersihnya. Iya Om itu. Oke. Iya Om. Saking sibuknya ya. Iya. Saking sibuknya beliau itu sampai sempat di rumah pun makan pun tidak sempat. Kalau sempat pun kalau dia bisa buang-buang waktu bisa cepat-cepat makan. Oke. Momen yang Om ingat mungkin pernah ngobrol berdua sama dia tentang apa? Ini yang saya tunggu-tunggu. Apa tuh? Nah, Oke. beliau bilang begini, Kak Joni, waktu itu kita berdua di kamar, dia sambil berbaring, dia bilang, Kak Jon, boleh nggak minta tolong? Boleh, silakan Nona, apapun bos minta pasti saya turutin, jangan panggil bos, adik saja. Nah, habis itu pijit kakinya, sambil pijit dia tanya, maaf ini Kak Joni ya,
selama ikut Nona tidak pernah Kak Joni itu punya kegiatan kerohanian. Oh, oke. Kalau dibilang ke gereja tidak pernah, kalau dibilang sebagai orang Katolik. Kalau sebagai orang Muslim juga tidak pernah ke masjid. Itu yang membuat saya itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Akhirnya timbul rasa ingin, wah bagaimana caranya saya? Ini kan satu cambuk, ikut sama beliau. Dia bilang kegiatan kerohanian itu Om jarang. Memang nyata, itu mah tidak bisa dipungkiri. Ikut dia ke gereja juga jarang, ke masjid juga jarang. Saya bilang, Nona, pasti saya akan menjalankan apa kata Nona tadi. Akhirnya apa? Om punya keinginan, ada hidayah dari Allah, mau jadi orang Muslim. Tapi kepengennya saya jadi orang Muslim, dia masih hidup. Kepengennya. Jadi pada saat itu Om non-Muslim. Non-Muslim kan? Dan akhirnya Om jadi mu'alaf itu setelah beliau sudah tidak ada atau beliau masih ada? Setelah beliau tidak ada. Di mualaf juga di sini di atas pusaranya, depan pusaranya. Beliau pergi di tahun 1995. Om menjadi mu'alaf di tahun berapa? Tahun 1996. 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Dan menjadi mu'alafnya pada saat berada di makam ini. Di pusaranya sebagai saksinya pusaranya. Alasan Om menjadi mu'alaf bukan karena beliau atau memang panggilan hati sendiri? Itu karena panggil hati dari hidayah dari Allah. Tidak semua orang mendapat hidayah loh, Bang Ivo. Tapi dengan statement dari beliau itu yang buat Om menjadi mengingat manusia itu harus punya prinsip dalam kehidupan, punya keimanan. Nah itu Sangat luar biasa. Saya merinding. Kita tuh sama Om. Sama. Ini saya expose ya. Saya pun juga orang yang tidak 100% taat beragama. Tapi di dalam hati saya agama itu bukan hanya sebuah ibadah aja, tapi berbuat baik itu adalah salah satu ibadah yang akan kita lakukan. Menurut Om sendiri, arti kesetiaan itu apa? Karena aku yakin Om sudah cukup lama bersama keluarga besar almarhumah Nika Ardila. Om masih bertahan di sini. Jujur Om, orang pasti menginginkan sesuatu. Saya mendapatkan penghasilan yang lebih dong. Selama ini yang Om dapatkan sudah merasa cukupkah? kalau selama ini saya mendapat itu, saya kira itu semua udah cukup dari Allah. Dan yang membuat Om tetap setia di sini bertahun-tahun itu apa? Yang membuat tetap Om bertahun-tahun di sini itu Om tidak mau berpisah sama almarhum, tidak mau jauh dari pusaranya. Walaupun langit dan bumi pun runtuh, itu cinta sejati dari Allah. Aku sangat merinding sekali. Aku yang merasa selama ini mencintai almarhumah dari kecil. Saya mencintai almarhumah dari kecil. Saya merasa saya adalah orang yang paling sangat mencintai almarhumah dari kecil. Tapi saya untuk datang ke sini cuma paling setahun 2 kali. Tapi Om yang selama ini bertahun-tahun, ada loh orang lain yang lebih mencintai almarhumah. Oke, Om, ada satu pertanyaan terakhir yang bakal saya tanyakan. Ini berhubungan dengan yang saat ini lagi viral, ya. Jadi saya harap ini tidak ada rekayasa. Jadi Om bisa menjawab dengan baik. Om jangan menjawab tidak ada keterpaksaan. Yang penting intinya adalah mengklarifikasi hal yang berhubungan dengan Om Joni kemarin ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Oke, masih bersama gue Ilvo Tanjung dan Om Joni di sini. Ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang akan saya ajukan, tapi karena keterbatasan waktu, yang penting seperti yang tadi saya sampaikan, memang Om tahu kan viral-viral beberapa hari ini ada yang hadir tiba-tiba menjelang di 46 tahun almarhumah Nika Ardila, datang berita A, datang berita B. Ada yang paras yang serupa, ada yang mirip suara yang nada yang mendekati. Itu istilah dari saya. Nah, sudah pernah ketemu Amel? Belum pernah ketemu Amel. Waktu Amel berkunjung ke makam, Om tidak ketemu? Tidak ketemu, tapi saya lihat sama ibunya, sama manajemennya. Tapi belum sempat untuk mau bicara hal-hal yang lebih jauh.
karena cari timing yang pas tadinya. Oke. Nah, berhubungan dengan Amel, ya. Karena kemarin itu aku mengenal Om itu sebenarnya udah cukup lama, tapi memang tidak terlalu mengetahui secara pribadi. Akhirnya aku pengen tahu dengan Om Joni setelah viral di YouTube pernyataan Om dengan salah satu konten kreator. Nah, itu memang agak sedikit menyebabkan ada pro dan kontra tentang Amel. Nah, sekarang Om mau klarifikasi, boleh diceritakan nggak kronologis Om diwawancara pada saat itu? Ini kameranya ada ya, nggak bersembunyi ya? Iya. Oke. Ini kronologisnya begini, datang seorang Dio, Oke. ya seorang YouTuber. Saya nggak tahu bahwa dia itu adalah YouTuber. Saya datang dengan kesederhanaan saya duduk. Ada orang dari Madiun menginap di musola. Sebagai insan, sebagai hamba Allah, saya membawa air dari rumah untuk dia minum. Tapi ternyata di balik itu semua itu bla 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 beres. Cerita lain dia tanya tentang, dia langsung tanya tentang Amel. Oke. Ya, kata Om. Nah, dia bilang begini, Om, kalau menurut Om, Mbak Amel itu bagaimana? Kalau menurut saya, manusia semua diciptakan itu sama. Oke. Sama. Masalah mirip atau tidaknya itu Allah yang memberi. Tapi begitu. Dia desak lagi. Nah, habis itu, kalau menurut Om tuh mirip enggak? Kalau saya lihat lebih dekat, dia mirip. Wajah mirip, rambut pendek dia mirip. Tapi kalau untuk mau dimirip 100% ya saya kira tidak. Kan itu yang buat dia miskomunikasi. Nah ini. Jadi Om cuma hanya ada statement tidak mengatakan mirip 100%. Iya. Ada yang pertanyaan lain nggak yang sehingga menyebabkan pro dan kontra itu muncul? Itu dia bertanya misalnya Amel punya vokal. Oke. Nah, saya bilang gini, kalau memang Amel mau kayak almarhum, saya kira dia juga punya guru vokal sebenarnya, tapi butuh waktu untuk menjalankan teknik olah vokal. Saya kira beliau bisa Amel itu. Nah, dari situ kalau misalnya teknik bernyanyi, semua orang juga dikasih teknik. Cuma kan kita tidak langsung harus jadi begini. Kan Ike juga punya perjuangan, mungkin beliau juga punya perjuangan, tapi pelan-pelan. Tapi mungkin Mas Dio ini mungkin menulis sesuatu yang buat bagaimana caranya. Toh juga kameranya kamera tersembunyi. Dari situ kiranya saya itu membuat sesuatu itu yang menjatuhkan Amel. Oh oke. Jadi sudah diambil kesimpulannya bahwa sebenarnya Om Joni cuma hanya bilang Amel itu tidak mirip 100%. Kalaupun saya ditanyakan, saya akan jawab dengan pertanyaan yang sama. Karena di konten sebelumnya saya bilang Amel Amelia atau Nika Ardila. Saya jawabnya Nika Ardila. Ya, karena bagaimanapun saya lebih mencintai Nika Ardila itu dari kecil. Amel mungkin adalah sosok pengobat rindu. Ya, tidak mirip 100% betul, tapi ada aura inner beauty yang dia miliki. Betul, itu maksud Om. Itu Amel itu ada mirip. Dia punya aura itu sama almarhum ada. Jadi buat Amel ataupun Bunda yang sudah menonton untuk tayangan saya bersama Om Joni kali ini, sudah diklarifikasi bahwa untuk konten yang sebelumnya viral menjadi pro dan kontra itu salah, karena mungkin ada beberapa judul yang menyudutkan ke Om Joni sendiri kan. Oke, dan satu lagi bocoran untuk buat teman-teman semua, Om Joni sebenarnya sudah menyiapkan satu lagu buat Amel. Judulnya Aku bukan dia. Jadi harapan Om dengan lagu ini, apakah nanti Om pengennya Amel akan bisa menyanyikan lagunya? Saya kira dia bisa. Itu prinsip saya. Kenapa? Lihat dari segi cara dia bicara, cara dia jalan, itu saya bisa lihat. Dia punya wajah aura entertain ada kok. Oke. Jadi ada niat Om akan memberikan sebuah lagu, tapi apakah nanti Amel akan bisa menyanyikan lagu itu? Kita kembalikan kepada Amel ya Om ya. Apakah Amel akan terima? Tapi intinya saya harap kedepannya Amel harus belajar dulu. Jangan terlalu instan. Nah, masalah Amel menjadi bayang-bayang di belakangnya adalah Nika Ardila. Banyak yang mengatakan bawa nama Nika Ardila. Tapi menurut saya pribadi, Amel menjadi diri Amel sendiri. Pertama, Amel tidak mengganti namanya. Yang kedua, Amel punya 2 single. Orang pasti akan bilang itu bukan single Nika Ardila, itu adalah single Amel Amelia. Artinya dia menjadi diri dia sendiri. Betul, itu yang gitu kan? maksud. Oke, artinya intinya Amel punya warna vokal yang tidak bisa dilupakan orang. Betul. Betul ya? Iya. Oke.
Intinya gini, saya sudah klarifikasi untuk pernyataan itu ternyata memang dari pihak konten kreatornya yang menyudutkan Om Joni supaya akhirnya Amelnya pun ada pro dan kontra. Oke. Om, aku ngucapin makasih banyak Om. Thank you banget. Aku sebenarnya pengen ngobrol panjang sama Om. Nanti mungkin ada beberapa waktu yang lagi. Kita pasti akan ketemu terus karena memang udah menjadi tanggung jawab saya sebagai fansnya Nika Ardila untuk memberitakan sesuai dengan fakta dengan orang dan ini tidak dikarang-karang ya Om ya. Harapan Om ke depannya untuk Amel apa? Harap Om untuk Amel ke depannya dia belajar lebih giat lagi untuk menjadi manusia yang sukses, menjadi seorang mega bintang. Oke, thank you. Dan satu lagi bocoran untuk kamu, kalau saya mengambil gambar di sini sudah seizin dari Om Joni sebagai yang menjaga tempat ini. Jadi kita sudah melakukan izin secara baik-baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Om untuk waktunya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.